Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini tidak membuat kita menjadi patah semangat, tidak membuat kita menjadi undur dari persekutuan, tapi membuat kita menjadi semakin memiliki semangat untuk bersekutu dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari pada saat ini saya mengundang setiap kita untuk boleh bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu situasi dan kondisi saat ini tampaknya begitu tidak mengenakan. Ada begitu hal yang tampaknya tidak baik. Tapi jangan biarkan kami Tuhan untuk terus berfokus pada hal-hal yang tampaknya tidak baik. Biar kami boleh berfokus kepada Kristus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kristus yang begitu mengasihi kami. Kami menyerahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk dapat kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pernah nggak teman-teman punya pengalaman ketika berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, ternyata hasil yang dapati mengecewakan? Mungkin dalam situasi seperti itu, kita menjadi putus asa atau enggan untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru. Demikian juga dengan kondisi kita saat ini. Saya yakin percaya kita semua berharap pandemi akan segera berakhir dan kehidupan normal akan segera tiba. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Meskipun kita sudah melakukan begitu banyak hal, menuruti aturan-aturan pemerintah, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dengan aktivitas lebih banyak di rumah, namun kenyataannya kehidupan normal itu sampai sekarang masih belum tiba. Ketika dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah kita menjadi patah semangat, menjadi jenuh, bosan, lelah, menjadi kecewa, marah, atau bahkan merasa udah gak ada daya atau kekuatan untuk melakukan hal apapun? Tapi kiranya perenungan hari ini memberikan kesegaran bagi setiap kita, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau pakai kita dalam pekerjaan yang mulia. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan yang mulia itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema God's Body Glove, sarung tangan Tuhan. Berbicara mengenai sarung tangan merupakan suatu benda yang penting, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang memiliki musim dingin. Ketika musim dingin tiba, mereka akan dengan segera bergegas mempersiapkan akan perlengkapan yang bisa menolong mereka, termasuk sarung tangan. Sarung tangan menjadi sesuatu benda yang berfungsi dengan baik ketika ada tangan di dalamnya. Seorang penulis yang cukup terkenal memberikan suatu analogi dalam bukunya, memberikan suatu gambaran berkaitan dengan sarung tangan. Dia memberikan gambaran, diibaratkan bahwa sarung tangan ini adalah kita, manusia, dan tangan yang ada di dalamnya adalah tangan Tuhan. Jika sarung tangan tidak dipakaikan kepada tangan seseorang, maka otomatis sarung tangan itu tidak bisa apa-apa, karena kekuatan itu ada pada tangan dan bukan pada sarung tangan itu. Kekuatan itu bukan ada pada kita, usaha atau cara kita yang keren, tetapi sesungguhnya kekuatan yang sejati itu hanya ada pada tangan kuasa Tuhan. Berbicara mengenai kekuatan tangan Tuhan, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam menjalani akan setiap pelayanan kehidupan dia. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Galatia 2 ayat 19 sampai ke 20. Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, Paulus mengatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Not me, but He lives in me.
Kekuatan tangan Tuhan dia dapat rasakan ketika dia menyadari bahwa benar Kristus yang hidup di dalam diri dia. Teman-teman, dalam surat Galatia, ini sebenarnya ada permasalahan yang cukup menegangkan. Karena didapati orang-orang di Galatia telah dikacaukan dengan pengajaran-pengajaran lain yang salah. Paulus mengatakan ada orang-orang yang mencoba memutarbalikkan akan kebenaran daripada Injil itu sendiri. Oleh karena itu, Paulus perlu memberikan akan peringatan supaya jemaat di Galatia mengingat kembali akan apa yang sudah Paulus ajarkan. Teman-teman, dalam surat bagian ini, Paulus ingin menegaskan akan identitas dia sebagai rasul. Karena didapati banyaknya jemaat-jemaat di Galatia yang mulai berbalik dari Injil Kristus. Karena meragukan akan pengajaran Paulus, dan meragukan akan kerasulan Paulus itu sendiri. Teman-teman, bayangkan betapa sedihnya Paulus sudah melakukan pelayanan pengajaran dia dengan tulus hati, tetapi apa yang didapatkan? Banyak jemaat Galatia yang malah berbalik dari Injil itu sendiri. Mungkin tampaknya sesuatu yang mengecewakan, bukan? Dalam Galatia 3 ayat 1, Paulus mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Teman-teman, sekilas ketika kita membaca ini, mungkin kita berpikir bahwa Paulus pada saat itu sedang marah, kesal, kecewa, sedih karena pelayanan yang dia lakukan tidak dihargai oleh jemaat Galatia. Tapi ternyata bukanlah demikian, teman-teman. Paulus marah dan menegur jemaat di Galatia bukan karena mereka tidak menghargai akan pelayanan yang sudah Paulus lakukan. Paulus menegur jemaat di Galatia karena dia mendapati bahwa jemaat di Galatia berbalik daripada Injil Kristus itu sendiri. Teman-teman, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dalam setiap pelayanan dia melakukan semua itu semata-mata karena Kristus, bukan karena dia. Memang benar dia telah melakukan begitu banyak usaha, begitu banyak pelayanan, yang tampaknya juga ada pelayanan-pelayanan yang gagal, yang mengecewakan. Ada begitu banyak juga komen-komen buruk dari para netizen mungkin. Atau bahkan dia mengalami harus menerima akan lemparan-lemparan batu, penganiayaan. Teman-teman, mengapa Paulus bisa sekuat itu? Di tengah situasi yang sulit. Bahkan dia harus dipenjara, dia nggak tahu kapan dia bisa dibebaskan dari penjara. Tapi dalam penjara pun, Paulus tetap bisa merasakan kekuatan yang diberikan daripada Allah. Kekuatan untuk memberitakan Injil, kekuatan untuk tetap melakukan akan pekerjaan Allah. Teman-teman, saya yakin bahwa Paulus bisa kuat seperti itu. Kuncinya bukan karena ia cukup pintar, bukan karena ia memiliki resource yang cukup banyak, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia. Tapi Paulus tahu, kuncinya adalah seperti yang dia bilang, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus tidak lagi melakukan semua itu berdasarkan kekuatan atau dengan caranya sendiri. Ia mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku, itu artinya adalah segala sesuatu yang ia kerjakan adalah karya Kristus di dalam dia. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasan. Dan tentunya Tuhan tidak menyelamatkan kita dan kemudian membiarkan kita hidup dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, atau terus-menerus mengeluh dalam kesulitan. Namun Tuhan memperlengkapi kita dengan memberikan kita Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, menopang kita, memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Paulus mampu mengerjakan itu karena dia tahu hidup yang dihidupi sekarang ini adalah karena Kristus yang hidup di dalam dia. Kekuatan Kristus yang memampukan dia untuk bisa bertahan, untuk melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi hidup dia. Hal kedua yang membuat Paulus bisa kuat dan bertahan dalam menjalani akan setiap pelayanan dia, karena dia menyadari untuk terus membiarkan kekuatan daripada Tuhan yang menguatkan dia. Biarkanlah kekuatan Tuhan yang menguatkan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Teman-teman terkasih dalam Tuhan, di antaranya banyaknya tren pakaian, salah satu yang pernah booming itu adalah baju army. Tentunya seperti namanya, baju ini terinspirasi dari baju tentara dengan corak abstrak hitam atau abu-abu, hijau tua atau hijau muda. Seperti gambar ini yang dipakai oleh aktor yang ganteng ini, gitu ya. Aktor Korea yang ganteng ini. Ya teman-teman, mungkin sebagian kita sudah tahu bahwa fungsi dari baju tentara ya dengan corak tentara itu mempunyai fungsi khusus. Yaitu untuk apa? Untuk kamuflase di medan perang. Ketika mereka harus berperang di hutan, hadapi musuh, baju ini menjadi salah satu alat yang baik untuk menutupi diri mereka supaya tidak dikenali oleh musuh-musuh mereka. Teman-teman, kondisi kamuflase atau menutup diri ini juga sedang dialami oleh seseorang yang bernama Timotius. Ketika ia melihat ada begitu banyak hal, ada bahaya, ada musuh, ada tantangan, ketika dia melakukan banyak pelayanan, hal itu membuat dia ingin undur dari imannya, bahkan tidak mau lagi melayani Tuhan. Ketika mengetahui hal itu, Paulus menegur Timotius dalam suratnya. Paulus meminta Timotius untuk tetap bertahan dalam kesulitan karena ada tangan Tuhan. Karena ada Tuhan yang akan menguatkan Timotius. Paulus sendiri memberikan contoh bagaimana dia bisa bertahan dalam kesulitan penderitaan yang dia alami. Kesulitan dalam melakukan pelayanan, bahkan memberitakan Injil. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Paulus tidak merasakan ketakutan, Paulus tidak merasa malu ketika memberitakan Injil. Apa yang menjadikan Paulus bisa menjadi kuat, merasa tidak malu, merasa tidak takut, walaupun harus mengalami penderitaan ketika memberitakan Injil itu sendiri? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya." Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Teman-teman, inilah kunci pertahanan hidup Paulus. Ketika dia menghadapi begitu banyak kesulitan penderitaan, dia tahu dengan pasti kepada siapa dia berharap. Dia tahu dengan pasti pribadi Allah itu sendiri akan menjaga dia, yang memberikan kekuatan dia, yang akan menopang dia dalam menjalankan akan setiap pelayanan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tahu bahwa dirinya tidak mungkin kuat menjalani penderitaan. Tetapi ia juga tahu bahwa Allah yang akan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri dia. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti sarung tangan. Apa yang bisa dilakukan oleh sarung tangan ini tanpa ada tangan di dalamnya? Hanya karena ada tangan di dalamnya yang membuat sarung tangan ini berguna. Kita pun demikian, kita tuh hanyalah sarung tangan. Sarung tangannya Tuhan. Tuhanlah tangan yang menggerakkan dan memampukan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Adakah kita masih meragukan akan kekuatan daripada Tuhan? Adakah kita masih khawatir dalam menjalani akan pekerjaan-pekerjaan sudah Tuhan percayakan dalam menjalani hidup ini? Khawatir siapa yang akan menopang, khawatir siapa yang memberikan kekuatan, khawatir siapa yang menggerakkan. Adakah kita masih ragu akan kekuatan daripada Tuhan? Teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya ingin menutup renungan hari ini dengan sebuah kisah yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Pada tanggal 12 Mei 2020 dikabarkan bahwa seorang yang bernama Joycelyn meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat pada saat akan mengirimkan pasokan bahan makanan maupun obat-obatan bagi pasien COVID-19 ke desa-desa terpencil di daerah Papua. Siapakah Joycelyn ini? Joycelyn merupakan seorang pilot keturunan Amerika Serikat dari Mission Aviation Fellowship atau MAF. Ketika ia berusia 8 tahun, ia menunjukkan ketertarikannya dalam bidang komputer dan penerbangan. Hal inilah yang membuat dia untuk mengambil gelar IT dari MIT dan bekerja selama 10 tahun hingga menjadi direktur teknis di salah satu perusahaan komersial. Lalu ia melanjutkan studi di salah satu seminari.
Ketika ia melanjutkan studi itu, ia menemukan tentang penerbangan misionaris. Pekerjaan yang menggabungkan minatnya dalam penerbangan, keterampilan komputernya, dan panggilannya untuk pelayanan kekristenan. Dari sanalah ia melihat adanya panggilan Tuhan untuk dia bekerja menjadi seorang pilot misionaris. Lynn taat kepada panggilan Tuhan hingga akhir hidupnya. Yang mengalami kecelakaan pesawat pada tanggal 12 Mei lalu. Teman-teman, ketika melihat profil dari Joyce Lynn, saya melihat akan alma mater yang dia kenakan dan jabatan yang dia punyai. Terbesit dalam pikiran saya, atau mungkin juga terbesit dalam pikiran teman-teman mempertanyakan, mengapa ia memilih menjadi seorang pilot misionaris? Apa yang membuat dia akhirnya memilih untuk menjalani akan pekerjaan itu atau pelayanan itu? Dan apa yang membuat Joyce Lynn mampu bertahan dan mampu melayani, ada bahkan bayang-bayang maut yang ada di depan dia, yang mampu membahayakan nyawa dia? Teman-teman, jawaban ini saya dapatkan melalui salah satu media yang melakukan wawancara kepada Joyce Lynn pada tahun 2019 lalu. Ia berkata, "Saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberi saya visi tentang seperti apa masa depan saya nantinya, dan yang setia untuk membuat saya berada di tempat sekarang, di Papua." Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, semua yang Lynn lakukan hingga akhir hidupnya, dia memilih untuk menjadi seorang pilot misionaris karena ia tahu dengan pasti siapa pribadi yang ia layani. Ia meninggalkan segala kemewahan yang mungkin bisa dia dapatkan, tapi dia memilih untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan dia, panggilan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan dia. Dia mau tetap taat dan setia, walaupun saya yakin percaya ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang juga dia hadapi, penderitaan-penderitaan yang juga dia hadapi. Tapi dia tahu pribadi Allah itu sendiri yang memampukan dia, yang menguatkan dia, yang menopang dia untuk tetap terus melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi diri dia. Teman-teman, sarung tangan itu tidak pernah akan berarti tanpa ada tangan di dalamnya. Hidup kita tidak akan pernah berarti tanpa ada Allah yang ada dalam hidup kita, tanpa ada Allah yang menggerakkan dan memampukan kita untuk melakukan setiap hal, pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan masa-masa yang tampaknya tidak enak dan tampaknya tidak baik ini, kita tetap masih bisa melakukan begitu banyak pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi adakah kita mau mengandalkan kekuatan daripada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan? Akan ada kesulitan-kesulitan, iya benar. Tapi percayalah, ada tangan Tuhan yang akan terus menopang dan memampukan kita melakukan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Terimalah kekuatannya yang memampukanmu melakukan pekerjaannya. Serahkanlah dirimu dalam rencana indahnya. Biarkan kekuatannya menguatkanmu untuk memenuhi tujuannya di dalam hidupmu. Mari terus mengandalkan Tuhan dalam melakukan setiap hal dalam kehidupan kita. Serahkan dirimu untuk terus mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Dia. Kiranya Tuhan yang akan terus menopang dan memampukan kita dalam menjalani akan kehidupan kita. Percayalah, ada tangan Tuhan yang akan menguatkan kita. Ada tangan Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakan begitu banyak pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Kami bersyukur Kau memakai Rasul Paulus untuk boleh menjadi teladan juga dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana Paulus terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan dalam situasi yang tidak mudah, dalam penderitaan, tapi ia tetap mau mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan, tolong kami, jadikan kami sarung tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan
begitu banyak pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tahu kami tidak mampu, kami lemah, oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena Engkaulah mempunyai kehidupan kami dan pemilik hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami untuk terus dipakai bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Youth. Kita bersyukur boleh mengikuti kembali ibadah minggu ini dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita memohonkan berkat daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dan pertolongan kekuatan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, mencarikan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Stefani. Tenang aja, tenang. Gue gak kemana-mana kok. Malah gue mau nyapa kalian semua. Apa kabar? Udah lama banget nih kita gak ketemu. Dan akhirnya kita dipertemukan melalui teknologi ini. Nah, ngomong-ngomong teknologi nih, gue pengen kasih beberapa informasi ke kalian bahwa di Indonesia ada beberapa platform pembayaran yang bisa kita lakuin nih secara online. Nah, buat kalian semua juga ada kabar gembira bahwa Wave Youth Ministry sudah menyediakan platform-platform tersebut untuk mempermudah kita memberikan persembahan di masa sekarang. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal pilih aplikasi yang kalian punya, langsung scan aja barcode yang ada, dan kalian masukin nominalnya nih, berapa persembahan yang mau kalian kasih. Teman-teman semua, kalian pernah ngerasa gak sih bahwa kalian tuh kira-kira sanggup gak ya melewati ini semua, atau kalian pengen didoain, atau kalian punya prayer request tertentu? Kalian boleh banget kasih prayer request kalian ke kita melalui Google Form. Nah, nanti kalian tinggal kasih aja doa kalian. Nanti kita bakal bersatu dalam doa bersama-sama di Instagram Live jam 8 malam setiap hari Rabu @waveyouthministry. Dah, hari berganti hari, habis itu berganti minggu, dan habis itu minggu, bulan, habis bulan, dan tahun. Setiap harinya pasti akan ada yang berulang tahun. Nah, gue pengen ngucapin buat teman-teman semua yang berulang tahun di minggu ini. Siapa aja? Yuk kita cek. Jadi buat teman-teman semua, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan berkati. Walaupun kita di rumah aja, tapi gue pengen ngajak kalian semua untuk tetap stay connected sama teman-teman kalian, apalagi sama komit nih. Dan kita bisa ikut komit online sama-sama. Yuk, ajak teman-temannya untuk ikutan komit online. Dan buat seluruh informasi dan seluruh kegiatan yang ada di Wave Youth Ministry, kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya @waveyouthministry dan @youth1wave. Kalian bisa dapat update-annya dari Instagram tersebut. Oke, gue Stefani, gue pamit. Gue mau jemuran dulu di depan rumah. Happy Sunday, happy sunny day. God bless you. You're holding my hand.
because you're in me. My heart is full of joy because I'm in you.